Spiritualisme Anies, Yusuf Blegur. Upaya menjegal dan mengkriminalisasi Anies Baswedan berbanding lurus dengan strategi melindungi dan menyelamatkan rezim pemerintahan pasca berkuasa. Segala cara dihalalkan dan dikerahkan penguasa, termasuk mengubah bentuk penampakannya menjadi iblis berwujud manusia. Kalau perlu seorang Anies dihilangkan keberadaannya di dunia, dibunuh, Anies terus digerus, beragam drama dan orkestra kebencian serta permusuhan dikumandangkan agar Anies gagal melaju di Pilpres 2024. Kini rezim kekuasaan mengusik JIS yang menjadi mahakarya Anies dan kebanggaan anak bangsa. Tidak tanggung-tanggung, 3 menteri yang kinerjanya sontoloyo dikerahkan menelanjangi sendiri wajah pemerintahan untuk mengobrak-abrik JIS dengan aroma kental korupsi bermodus renovasi. Kecemasan dan ketakutan rezim semakin menjadi-jadi saat menyadari Anies semakin tak terbendung menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan kinerja jeblok dan kondisi penyelenggaraan negara yang bobrok menjadi realistik ketika rezim berhitung keselamatannya setelah lengser. Praktek KKN yang overdosis melahirkan kebijakan utang negara, banjir TKA Cina, perampasan tanah rakyat, penindasan buruh, petani dan nelayan, serta ekonomi nasional anjlok berdampak pencabutan subsidi rakyat yang melemahkan daya beli masyarakat. Kebrutalan perilaku aparat penegak hukum dan birokrat semakin melengkapi distorsi penyelenggaraan negara. Itulah cermin pemerintahan jongos oligarki yang cenderung otoriter dan diktator. Keadaan rakyat seperti api dalam sekam dan negara bagai bom waktu yang setiap saat bisa meledak dahsyat, menunggu kehadiran seorang pemimpin untuk mengemban amanat perubahan dan menyelamatkan masa depan NKRI. Semua mimpi, kerinduan dan harapan rakyat terhadap perubahan kini mewujud pada figur Anies Baswedan. Segala capaian kinerja, terutama saat memangku jabatan Gubernur Jakarta, menjadi indikator sekaligus tolak ukur karakter dan integritas kepemimpinannya. Tidak sekedar memiliki kemampuan konseptual dan praksis, Anies yang melekat kebaikan akhlak dalam dirinya, kini merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin nasional. Kesadaran rakyat semakin kentara seperti sedang menyaksikan pertarungan antara Daud dan Goliat, pertarungan si lemah dan si kuat, pertarungan antara hak dan batil. Indonesia laksana kawah candra di muka kehidupan, tempat pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Kepemimpinan Anies yang mengemuka politik spiritualitas berhadapan dengan gerombolan pengidap materialisme. Dengan kesolehan sosial yang membungkus prestasi dan penghargaan selama mengemban amanat rakyat, Anies tak gentar sekalipun rezim tirani disokong aparat kekuasaan dan sebagian besar media massa. Anies diibaratkan mengusung keyakinan, sementara rezim terus bangga dan terlena memenuhi libido dan syahwat kebinatangan demi jabatan dan kekayaan. Penyelenggara negara gagal membangun keharmonisan dan keselarasan antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional material. Anies mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menghadapi reruntuhan dan serpihan bangunan nilai-nilai kebangsaan seperti diidam-idamkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa tak boleh mati. Tanah air Indonesia tidak untuk dijual. Tanah air Indonesia tidak hanya untuk segelintir orang dan golongan. Tanah air Indonesia tidak untuk bangsa asing juga. Bumi dan kekayaan alam Nusantara hanya dan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemerdekaan oleh para pendiri bangsa, pemimpin, ulama, habib dan santri, serta pengorbanan seluruh anak bangsa semata-mata untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia. Untuk Anies, jangan takut, jangan gentar, dan jangan lari dari medan pertempuran untuk meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Anies tidak sendiri. Seluruh rakyat Indonesia selalu membersamai dan utamanya Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa menyertai perjuangan. Menghadapi rezim kekuasaan yang manipulatif, kamuflatif, dan konspiratif, tetaplah Anies dengan karakter cerdas, santun, dan beradab. Sejatinya menghadapi rezim yang absolut kekuasaannya dan absolut korupsinya, harus ada keyakinan bahwa tak akan ada kekuasaan yang langgeng. Seperti kata pepatah,